terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Munib dan Pak Kadirman, Bu Ulfa, juga teman-teman pengawas TK di 25 provinsi yang sudah hadir di dalam kegiatan BIMTEK pada hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kemudahan, keberkahan, kelancaran dalam menjalani aktivitas hidup. Oke, baik Bapak Ibu. Eh, Tadi sudah didengar, kita sama-sama mendengarkan arahan dari Bu Direktur terkait program kerja yang akan dilakukan pada tahun ini dan mobil khusus kepada program percepatan untuk wajib belajar 13 tahun khususnya di prasekolah di usia 5 sampai 6. Juga ada beberapa kendala, bukan kendala ya, beberapa yang harus juga mesti kita perdalam terkait dari eh, materi atau pendalaman materi, aktivitas, coding dan segala macam yang akan dijadikan materi di dalam kegiatan ini. Izin saya share ya, Bu. Monggo Bapak. Oke, baik Bapak Ibu semua. Pada tahun ini, Direktorat PAUD mendapat tugas yang berat. Ini tantangan untuk kita semua, bagaimana kita bisa mengaplikasikan wajib belajar yang selama ini belum bisa kita pegang. Ini wajib belajar yang memang sudah kita lakukan pada saat ini. Sebelum tahun ini ada di 9 tahun, yaitu di jenjang SD dan SMP. Kemarin juga masuk ke wajib belajar 12 tahun, dan Alhamdulillah pada tahun ini hasil diskusi kita dengan teman-teman pemangku kebijakan di tingkatan DPR, akhirnya Alhamdulillah sudah memasuki jenjang wajib belajar 13 tahun di usia 5 sampai 6. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan wajib belajar ini bisa kita kenyam lagi ya, bisa kita ampuh lagi sampai di usia 2 tahun Bapak Ibu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak Ibu semua. Dalam materi ini, eh, kita perlu memahami tentang urgensi pendidikan 1 tahun prasekolah sebagai program prioritas nasional dalam pemenuhan pendidikan bermutu untuk semua. Juga mendapatkan gambaran strategi implementasi kebijakan wajar 1 tahun prasekolah. Dan ini akan dilakukan oleh teman-teman pengawas ya di tingkatan kecamatan ya dalam bagaimana kita bisa mengimplementasikan program wajib belajar 1 tahun ini supaya sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Oke, ini mungkin paparan yang akan disampaikan pada saat ini terkait urgensi wajib belajar 13 tahun. Yang kedua, modalitas dan sasaran wajib belajar 1 tahun prasekolah, juga rencana strategis, juga implementasi kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Untuk eh, untuk dasarnya, wajib belajar 13 tahun ini menjadi program prioritas nasional pada RPJMN tahun 2025 dan sampai tahun 2029. Pada RPJM 2025 sampai 2029 ini wajib belajar tahun termasuk dalam wajib belajar 13 tahun. Jadi Bapak Ibu, Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 1 bulan mundur kemarin, untuk RPJM ini sudah disahkan oleh Bappenas. Artinya ini menjadi program wajib yang harus kita jalani terkait apa yang sudah dicantumkan ke dalam RPTJM nasional. Jadi beberapa kabupaten kota yang kemarin sudah kita advokasi terkait untuk program
program wajib belajar ini memang sudah diturunkan langsung kepada LPTJMD di daerah masing-masing yang kami tentunya kemarin berkoordinasi dengan pihak Sekda dan pihak Bapeda terkait dari program pembelajar program kerja dan juga anggaran yang melekat di dalam kabupaten kota masing-masing. Keterkaitan wajib belajar 1 tahun prasekolah ini berdasarkan dari misi pendidikan bermutu untuk semua telah dirumuskan berdasarkan amanat Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan sistem pendidikan nasional yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dimulai dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi. Maka berdasarkan dari itu turunlah wajib belajar 13 tahun dengan kebijakan wajib belajar yang sudah berkembang dari 9 tahun menjadi 13 tahun yang sudah dijelaskan di awal tadi. Untuk EPTJM serta berkelompok Bappenas secara tegas menyebutkan pentingnya menjadikan PAUD sebagai fokus utama dari pembangunan negara. Lalu lahirnya wajib belajar pertama prasekolah merupakan kebijakan yang memastikan bahwa setiap anak yang berusia 5 sampai 6 ini mesti digarisbawahi Bapak Ibu semua, usia 5 sampai 6 tahun wajib mendapatkan akses untuk berpartisipasi dalam satuan PAUD yang bermutu sebelum mereka memasuki jenjang sekolah dasar. Artinya, untuk anak usia 5 sampai 6 yang belum memasuki sekolah dasar, ini sudah diwajibkan untuk mengenyam pendidikan di PAUD. Nah, ke depannya untuk anak SD yang belum memasuki yang belum mengikuti jenjang PAUD ini tidak diperbolehkan untuk masuk SD dahulu. Ini dalam proses ya Bapak Ibu ya. Yang jelas untuk tahun ini belum bisa diimplementasikan ke dalam masyarakat. Makanya memang ini program baru yang baru terbit, yang baru di launching, yang baru disahkan oleh Bappenas terkait wajib belajar. Pertanyaan sederhana, mengapa usia 1 tahun prasekolah perlu mendapatkan perhatian sehingga menjadi dasar kebijakan wajib belajar tahun pendidikan prasekolah? Ini berdasarkan dari Fresh Golden Age dari usia sampai 6 tahun juga merupakan proses prodi emas pertumbuhan otak juga juga proses yang menentukan perkembangan kognitif, sosial, emosi serta keterampilan hidup di masa depan. Nah, kesesuaian dengan Bintek ini untuk memfokuskan kepada artifisial sebagai produk baru ya, mungkin AI yang mungkin bisa lebih familiar, juga coding, juga bagaimana anak bisa mempelajari secara digitalisasi, juga yang menjadi kurikulum utama dari Kemendagri pada saat ini adalah pembelajaran mendalam. Ini merupakan saat-saat yang tepat untuk bagaimana kita bisa memberikan atau memberikan implementasi pembelajaran tersebut kepada anak usia dini. Oke, ini pentingnya PAUD ya. Ini berdasarkan dari riset yang sudah dilakukan. Anak memiliki PAUD memiliki persentase tanggung jawab benar lebih tinggi dalam kesiapan sekolah pada usia 6 sampai 9 tahun. Jadi mungkin sederhananya ketika kita sudah mengikuti PAUD, kita di sana melakukan aktivitas bermain, belajar, dan akhirnya sudah dituntaskan bermainnya dan belajar. Ini tidak ini lebih bagus dalam kesiapan sekolahnya. Oke, ini upaya pencapaian tujuan SDGs dan mungkin ini bisa dibaca Bapak Ibu semua, mulai dari sanitasi yang bagus, terus tidak ada kemiskinan, kelaparan, kesejahteraan yang baik, pendidikan berkualitas menjadi poin utama yang kita bahas pada saat ini, kesetaraan gender ada di sana, energi yang terjangkau dan bersih, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Ini mungkin nanti bisa dibaca ya, karena poin utamanya ada di poin 4 tentang terkait pendidikan yang berkualitas. Oke, baik Bapak Ibu, dengan adanya bonus demografi dan info bahwa ada 25 provinsi yang hadir pada saat ini dan mungkin ada beberapa pecahannya kabupaten yang mungkin nanti akan diampuh oleh masing-masing pengawas di tingkat provinsi.
ini kita mempunyai bonus demografi yang sebenarnya bisa dijadikan poin utama dalam pembangunan Wajar 13 tahun. Indonesia diprediksi mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030 sampai 2040. Juga investasi pada pendidikan anak usia dini adalah langkah strategis untuk memastikan Indonesia menjadi sumber daya yang unggul dan di masa depan. Jadi kita memang memfokuskan untuk Indonesia Emas di tahun 2045 dimulai dari tahun 2019. Jadi artinya mungkin kalau misalkan kita bisa melihat jenjang emas anak untuk Indonesia ya di tahun 2045 ini dimulai dari angka kelahiran tahun 2019. Jadi artinya di masa-masa pada saat inilah kita perlu memupuk bagaimana pendidikan yang berkualitas untuk menuju SDM yang berkualitas juga dan akhirnya kita bisa menuju Indonesia Emas tahun 2045 sebagai cita-cita nasional. Investasi dalam pendidikan anak usia dini yang berkualitas dapat memberikan tingkat pengembalian sebesar 7 sampai 10% awal per anak, juga PAUD berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan memberikan akses pendidikan yang merata dan inklusif. Oke, baik Bapak Ibu semua. Jadi, mengapa wajib belajar pada 1 tahun prasekolah menetapkan langkah belajar bertahap, juga memukuskan pada usia kritis transisi SD, mengoptimalkan fleksibilitas dan peran masyarakat juga orang tua, menentukan landasan kebijakan yang disepakati secara nasional, juga memberikan prioritas anak pada usia 5 tahun. Izin Bu Ulfa, saya ada waktu berapa lama ya? Izin Pak Ketua untuk Bapak diberikan waktu seluas-luasnya, tetapi mungkin kita kunci di 10.30 ya Pak. 10.30. Oke, enggak. Maksud saya kalau misalkan seperti ini, materi nanti akan saya bagikan. Saya akan lebih terfokus kepada diskusi dengan teman-teman yang hadir pada saat Baik, 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 ya, karena memang tingkatnya kan tingkat baik, kan ya, Bapak ya. Izin baik saya Pak. melanjutkan sebentar lagi, Bu ya. Ya, Nanti akan saya ya. buka diskusinya. Atau gini, Bu, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya pada saat saya menjelaskan sesuatu, saya buka biar bisa mengalir diskusinya. Karena waktu kita mungkin sekitar 1 tinggal 1/2 jam lagi ya Iya. untuk materi. Izin saya Baik, lanjut. terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu, mohon bisa kita menyimak tadi Pak Denny saat menyampaikan materi, beliau berkenan ketika Bapak dan Ibu akan menanyakan atau mendiskusikan sesuatu yang penting untuk bisa disampaikan. Jadi tidak dialur langsung belakang diskusi ya. Begitu ya Pak Denny ya. Betul, Maka, Bu. tetapi jangan lupa raisennya ya untuk Bapak Ibu yang nanti akan menyampaikan diskusi saat Bapak menyampaikan paparan. Monggo dilanjut Pak Denny. Oke, baik. Wajib belajar ini mungkin nanti bisa dibaca ya secara materi. Selanjutnya terkait modalitas dan sasaran wajib belajar 1 tahun prasekolah. Ini berdasarkan dari undang-undang dari mulai dari Sisdiknas tahun 2003 sampai di tahun 2025. Untuk informasi Bapak Ibu, pada hari ini kami sedang mengajukan untuk revisi Sisdiknas yang terkait di PAUD. Jadi mudah-mudahan beberapa kali ini kita sudah mengadakan revisi terkait untuk PAUD ya. Ini sudah terjadi diskusi di tingkatan kami, di tingkatan Direktorat PAUD, mungkin Setditjen, sampai ke tingkatan di DPR. Mudah-mudahan hasil dari sisdiknas ini lebih menguntungkan kepada kita semua dalam menangani program khususnya di Wajar 13 tahun. Oke, kebijakan Izin Pak Denny, sampai ya, di slide ini ada dua yang sudah resen, Pak boleh Sekjen. Bu. Mohon bisa bantu Pak Mulyadi dari Jatim dan Ibu Dede. Kita bergantian Pak Mulyadi dulu, baru Bu Dede. Iya, Silakan silakan. Pak Mulyadi dibantu Pak Sekjen. Baru nanti berurutan Bu Dede dari Banten. Berkenan Sebentar ya ya Bu. Pak Denny ya, mungkin ada Ya nggak apa-apa slide Bu. yang menarik paparan yang akan didiskusikan. Monggo Pak Mul. Pak Mul, silakan saya buka eh, ininya dulu. Silakan Pak Mulyadi. Sebentar, Monggo Pak sebentar. Mulyadi, coba diklik. Sudah bisa belum? Oh bisa. Oke, monggo Pak Mul dulu. Silakan Pak Mulyadi. Ah, Baik. Pak ya. Oke, udah kedengaran? Udah kedengaran? Ya, Jelas Pak, silakan. Jelas. Oke. Terima kasih
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Langsung aja. Terima kasih Pak Denny Iya, yang poin sudah Pak. menyampaikan materi terkait masalah eh, wajar 13 tahun. Baik, to the point. Penyampaian yang kami sampaikan Pak Denny tadi sedikit menarik karena memang kami di lapangan terjadi miskomunikasi. Miskomunikasinya begini Pak Denny, bahwa sasaran untuk wajib belajar 13 tahun, wajib belajar 13 tahun itu adalah PAUD. Namun dalam kategori ini masih di lapangan terjadi simpang siur. PAUD yang mana? Ini kalau kita kategorikan 5 sampai 6 tahun itu adalah memang formal. Tetapi di sisi lain non formal mengklaim bahwa non formal mengklaim bahwa wajar itu PAUD. Nah, sekarang kalau menyimak dari dasar itu Pak Denny, kembali kepada Permendikbud nomor 84 tahun 2014 bahwa di situ kategori PAUD 0 sampai 6 tahun. Nah, menyimak dari ini, saya sedikit ingin ke Pak Denny selaku tim kerja, sebenarnya posisi ini wajar nih yang lebih dispesifikan ke usia mana nantinya. Karena terus terang aja, kalau mungkin di perkotaan tidak ada komunikasi yang yang masalah, tetapi kalau kita di pinggiran, ini terjadi perebutan. Di satu sisi, PAUD itu ada yang mengeluarkan sampai dengan surat tanda tamat, contohnya non formal, bisa mengeluarkan seperti itu. Sehingga dia mengklaim saya juga wajar 13 tahun. Nah, saya mohon ke Pak Denny, spesifikasi ini nanti mohon. Sebenarnya usia yang mana nantinya? Apakah formal, apakah non formal? Oke, siap Oke, sudah Pak tertangkap. Denny, terima kasih dulu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Denny, judulnya mohon kepastian nih, Pak. Monggo, Pak. Izin, ini saya langsung tanggapi dulu aja ya. Nanti kalau misalkan memang di ini bisa ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi izin Pak Mulyadi, ini dan Bapak Ibu semua, ini terkait dari kategori berarti falsafah PAUD sendiri, ini kan memang di lapangan terjadi blur yang sangat signifikan ya, bahwa semangat kita PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini yang coba kita belah menjadi PAUD formal, PAUD non formal, dan PAUD informal. Nah, tiga bagian itu ketika kita bicara masalah PAUD formal itu ada TK dan ada RA. Ya, seperti itu ya. Non formal ada kelompok bermain dan ada informal itu ada pendidikan di keluarga. Jadi kita membalikin lagi ke semangatnya Bapak Ibu semua bahwa yang terjadi di lapangan kami juga ini heran ini ya ketika bicara anak sekolah di tingkatan PAUD usia 2 sampai 4 itu akan dibilang masuk PAUD ya. Usia 5 sampai 6 atau 4 sampai Ini 6 dengarkan, teman-teman. Ini di lapangan ini. ini ya 4 sampai 6 ini pasti bilang anak masuk TK. Ini kan sebenarnya PR kita bersama ya. Ini tantangan kita bersama untuk bagaimana kita bisa menjernihkan atau mengadvokasi masyarakat terkait falsafah dasar dari PAUD sendiri. Jadi mau bicara masalah TK, kelompok bermain itu payungnya adalah PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi tidak bicara lagi antara yang di luar dari PAUD. Nah, dasar ini, nah kita sedang mengajukan yang namanya revisi Sisdiknas yang di tahun 2003. Dan pada saat ini, hari ini di sini kita sedang mengolah usulan yang akan nanti kita bawa ke DPR untuk disahkan menjadi Sisdiknas. Karena kita hanya punya waktu 1 bulan sampai di bulan depan untuk bisa memfinalkan, mempresentasikan apa sih yang kita ingin masukkan ke dalam Sisdiknas karena ini ada perubahan terkait untuk program wajar 13 tahun khususnya prasekolah. Falsafah dasarnya. Jadi yang terjadi sekarang Bapak Ibu semua, usia 5 6 ini adalah perjuangan kita bagaimana kita bisa mewajibkan anak PAUD masuk ke dalam wajib belajar yang tadinya tuh hanya bicara
mengisi waktu luang atau apalah ya gitu ya. Tapi kita mencoba wajib belajar yang tadinya 6 menjadi 9 menjadi 12. Ya kan dari SD, SMP, dan SMA kita coba memasukkan PAUD dan alhamdulillah ini baru disahkan 1 tahun di usia 5 sampai 6. Usia 5 sampai 6 itu PAUD apa? Kalau misalkan di lapangan tadi ya kita balik ya, ini kan berarti punya TK. Saya bilang, kami bilang, bukan. Ini adalah jenjang PAUD. Jadi beberapa intervensi tadi nih yang sudah nanti coba ada beberapa intervensi di sini Bapak Ibu. Izin saya agak sedikit karena ini terkait dengan lapangan Bapak Ibu ya. Karena materi ini terkait kebijakan mungkin yang akan diampu oleh pihak Sekda dan Bapeda. Jadi saya coba menyesuaikan dari yang ada pada saat ini. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau untuk pada saat ini kita ngelihat ini ada yang namanya perluasan akses. Mana sih perluasan akses di sini? Nah, perluasan akses mana sih? Nah, yang namanya perluasan akses ini ada misalnya di satu wilayah Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma ada kelompok bermain. Ya, kelompok bermain. Sebenarnya itu masuk ke dalam ranah PAUD. Tapi yang terjadi kelompok bermain itu dibilang atau diasumsikan, dilabeli sebagai PAUD. Di sana tidak ada TK, ya, tidak ada TK. Jadi perluasan aksesnya sekarang kita mencoba yang namanya PAUD itu itu menjadi satu payung utuh yang di dalamnya hanya jenis layanannya saja yang berbeda. Mungkin perlakuan untuk usia 2 sampai 3 itu beda, 3 sampai 4 ini beda sesuai dengan pembelajaran, sampai di tingkatan 5 sampai 6 pun beda. Ini dalam tingkat pembelajarannya saja. Kita ingin mendorong ke sana, jadi kita nanti kita sudah mengadakan pertemuan dengan Himpaudi untuk bagaimana kita bisa mengkolaborasi program menjadi PAUD yang utuh, tidak ada lagi formal dan non formal. Karena usulannya kemarin untuk program PAUD ini menjadi satu payung yang di dalamnya kelompok bermain masuk ke dalam formal. Ya, jadi hanya ada dua Bapak Ibu. Besok ke depan, mudah-mudahan kalau misalkan disahkan, PAUD itu menjadi formal dan non formal. Non formal itu hanya TPA, tempat penitipan anak. Sisanya masuk ke formal untuk menyesuaikan program PAUD ya program PAUD secara utuh. Mungkin gambarannya seperti itu, Pak. Kalau untuk yang terjadi di lapangan. Jadi, siapa sih yang akan bertanggung jawab ke depannya? Ya, kita semua. Pendidik yang ada di jenjang usia 0 sampai 6 tahun. Jadi, seperti itu. Pak Denny izin, Mic-nya dibuka, Pak. Bu Ulfa izin. Iya, gimana, Pak? Sudah Pak, Iya, izin Bu Ulfa. Jelas Pak Mulyadi? Halo, iya, mohon Pak. izin. Begini Pak, Mm-mm. semangatnya boleh. Cuma catatan pentingnya begini. Di undang-undang sih kan peraturan pemerintah tidak mungkin menge- me- mengalahkan undang-undang di atasnya ya. Dalam hal ini undang-undang Sidiknas. Nah, kami guru TK yang PAUD formal itu harus memenuhi syarat mulai pendidikan, ini dan sebagainya. Sementara mohon maaf, teman-teman kita yang di kelompok bermain SMA sudah boleh. Sementara kami yang di TK harus mengikuti pendidikan yang harus linear lah, S1 dan sebagainya. Kalau nanti dijadikan, mohon maaf, kalau sekarang PAUD dianggap semuanya sama, nanti bagaimana dengan anak-anak kita yang di usia 2 sampai 4 tahun yang dididik oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi akademis dan kompetensi eh, profesi. Begitu Pak, mohon maaf. Nggih. Oke, oke, memang memang dasarnya seperti itu nanti ya Pak. Tapi kan ini semuanya dalam posisi yang penyesuaian. Kita sudah hitung semua kok Pak. Kita sudah mendata semua terkait yang ada, PAUD yang ada di Indonesia. Jadi mulai yang
Di sini terlihat belum, Pak? Ini ketika bicara untuk nih, untuk Pondes ini kan kebicaranya kan satu desa satu PAUD. Jadi bicaranya inilah ya, makanya ini data-datanya kan untuk pemangku kebijakan ya. Untuk yang negeri, ini khususnya TK, ya, ini baru 3% lebih. Sementara swasta yang TK pun banyak. Ini pun di luar dari yang PAUD. Nah, Pak, untuk posisi TK dan kelompok bermain ini memang masih di atas kelompok bermain, Pak, secara data. Jadi apapun yang ada pada saat ini sudah kita hitung, Pak. Sudah kita hitung, kita coba perencanakan, memang kita butuh waktu untuk penyesuaian ke depan. Apalagi nanti dibicara tentang sertifikasi, bicara masalah yang lain-lain dan lain-lain, ini memang kita mencoba untuk menyesuaikan semua. Termasuk yang tadi Bapak bicara, mulai dari tenaga pendidik yang memiliki ijazah S1 dan D4, ini sudah kita hitung, Pak. Ini cuma ada 52,99% yang mempunyai ijazah S1 dan D4. Ya, dengan jumlah PTK PAUD seluruh Indonesia mulai dari formal dan non formal ini ada di 628.155. Ya kan, satuan PAUD yang terakreditasi minimal B ada di 54,87%. Nah, artinya ini memang kita mencoba pelan-pelan menuju ke arah sana terkait penyesuaian dan sebagainya. Tentunya kita mengikuti standar dengan standar yang sudah ada di TK, standar yang sudah ikut pelatihan, terus memiliki ijazah S1 dan sebagainya. Kita akan menuju ke sana, Pak. Jadi kita tidak akan menurunkan spek yang sudah ada. Mau nggak mau kita memacu teman-teman yang ada misalnya di kelompok rumah yang di TPA itu akan mengacu kepada di jenjang TK yang memiliki standar yang sudah tinggi. Apalagi ini kan kita sudah mempunyai proyeksi ke depan terkait bagaimana pendidik itu yang S1 ternyata belum semuanya linear, Pak, dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh teman-teman dari GTK. Jadi tiga pendidikan utama yang baru tahun ini ditetapkan, bukan tahun ini sudah ditetapkan oleh GTK terkait pendidikan untuk S1 psikologi, S1 BK, dan S1 manajemen atau pendidikan PAUD. Ini ternyata belum semuanya eh, pendidik yang S1 itu sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh GTK. Jadi memang nanti ke depannya kita akan menyesuaikan standar yang tinggi. Kita tidak akan biarkan standar itu menjadi turun, Pak. Jadi kita juga mendorong bagaimana teman-teman ya pendidik yang belum ada atau belum mengenyam S1, khususnya tiga prodi itu kita akan dorong supaya mereka itu bisa membuat atau mereka itu bisa kuliah. Banyak permasalahan di sana, Pak, terkait mungkin aksesnya, mungkin biaya dan sebagainya. Maka kami mendorong dari kabupaten kota, khususnya dari pihak Sekda dan Bapeda untuk bisa memberikan fasilitas, entah itu pelatihan yang berjenjang atau mungkin juga beasiswa untuk menyetarakan, menstandari standar PTK yang ideal. Seperti itu, Pak. Mungkin ada lagi, Pak? Jadi begini Pak, Ya gimana, Pak Arthur? dengan kebijakan semacam itu, akibat lain yang terjadi di bawah adalah guru-guru playgroup yang muridnya sudah berusia 4 atau 5 atau 6 tahun tidak mau mengeluarkan dari dapodik sehingga tetap di kelompok bermain itu. Akhirnya di sini yang dikalahkan kan TK. Ya pihak terkait terkait Dapodik ya ini kan terkait dengan BOSP ya ini seringkali terjadi residu di kami memang seperti itu antara tidak mau melepas nih anak di dalam Dapodik untuk lepas lanjutannya atau yang lainnya ini sebenarnya sudah menjadi perbincangan sudah menjadi diskusi kami ini bagaimana mensiasati bahwa ini harus bisa ditangani dengan baik dan benar karena kita ingin tidak ada yang dirugikan. Semuanya berjalan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Seperti itu. Bahwa ini baru usulan, ini kita sudah melakukan diskusi dan sebagainya, karena memang untuk jenjang produk
wajib belajar 1 tahun prasekolah ini, ya memang kita tidak bisa membedakan bahwa ini dari kelompok bermain atau ini dari TK. Dan kita mengatasnamakan bahwa ini adalah produk PAUD. Ya kan, produk PAUD di dalamnya ada Ya, formal dan formal. ya Pak, Terkait sebaiknya tetap di garis bawahi bahwa PAUD itu ada formal dan non formal karena undang-undangnya seperti itu. Di samping itu, Bapak, mohon maaf, ketika kelompok bermain itu diasuh oleh orang yang tidak punya kompetensi akademis, maka yang terjadi adalah malpraktek pendidikan dan itu tidak bisa ditebus, Pak. Karena usia emas itu tidak bisa kembali yang kedua, hanya sekali itu dan harus ditangani itu oleh orang yang punya kompetensi, gitu, Pak. betul, Pak, betul. Jadi memang nanti ini yang tadi saya lihat di chat ini kan ini menjadi sesuatu yang sebenarnya ini PR kita bersama ya. Ini tantangan kita bersama untuk mengadvokasi kepada masyarakat gitu loh kan. Artinya sebelum kita mengadvokasi kepada masyarakat, kita juga harus mengadvokasikan diri kita sendiri bahwa pemahaman terkait yang namanya konteks PAUD ini bahwa usia PAUD itu adalah usia 0 sampai 6. Di dalamnya ada formal dan non formal dan itu sudah dijelaskan ke dalam Sisdiknas. Dan pada saat ini memang kita sedang membahas terkait revisi itu dan kita sudah mendengar dari beberapa informasi ini terkait bagaimana kita bisa mengakomodir pendidikan PAUD ini menjadi pendidikan yang benar bisa dinikmati oleh semua kalangan khususnya peserta didik di usia 0 sampai 6 tahun. Jadi insya Allah tidak ada yang dirugikan, mungkin ini masalah transisi saja. Kalau misalkan memang kita mengikuti standar, memang standar yang tinggi, kita tidak akan turun. Kalau dibilang tadi kurang kredibel, nanti akan kita evaluasi terkait bagaimana pembelajaran atau mutu dari PTK yang ada. Karena memang jadi untuk tingkatan kami di Direktorat PAUD, kita akan mendorong bagaimana kabupaten kota untuk bisa meningkatkan standar dari PTK dan mutu pendidikan di wilayahnya masing-masing. Seperti itu, Pak. Jadi ya kita tangkap semuanya bahwa Iya, bukan Pak. materi Itu ya, nanti informasi barangkali kita apa bisa lebih berdiskusi panjang, misalkan mm-mm. FPTK juga dilibatkan di dalam permasalahan ini, sehingga nanti ada masukan-masukan yang memang konstruktif dan memang berguna. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, Oke, ini seperti Baik, dari Bu Pak Anik ya. Denny Bu beserta Anik ini kawan-kawan. Itu tadi ada satu diskusi yang kemudian disambung oleh Pak Fahru Roji. Maka izinkan Bapak Ibu, Pak Denny meneruskan kembali materinya. Monggo, Pak. oke sebentar. Oke, tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, Bu, untuk strategi implementasi kebijakan wajah 13 tahun yang sudah ada tadi diskusi, ini terkait dari percepatan dan perluasan. Ini memang butuh dukungan dari teman-teman yang ada di lapangan untuk bisa bukan fasilitasi ya, bisa mengadvokasi masyarakat khususnya bagaimana ini bisa program ini bisa dilakukan, bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang diamanatkan. Oke, ini ada beberapa intervensi di Wajar 13 tahun yang tadi sudah saya informasikan sebelumnya. Ini lebih terfokus kepada pemangku kebijakan. Jadi mungkin teman-teman bisa mengawasi bagaimana pelaksanaan ini di lapangan. Untuk perluasan akses ini ada dua peningkatan data tampung. Ini terkait PAUD SD satu atap. Ya kan? Ini PAUD SD satu atap, pembangunan USB, perluasan kewenangan layanan PAUD. Ini tadi saya sounding di saat mungkin di daerah tidak punya lembaga mungkin selain kelompok bermain atau mungkin hanya TK saja. Mungkin kalau bicaranya tadi yang di sounding kalau anak itu tidak punya apa sih istilahnya tidak punya di daerah itu tidak punya lembaga, anak itu sudah lanjut ke usia 5, kalau di lapangan kan tidak boleh ada di kelompok bermain. Tapi ini karena kita melihat juga di lapangan ketika anak itu tidak ada lembaga lain selain di tempat itu, kita berikan kewenangan untuk meneruskan sampai ke usia 6. Akhirnya sampai mereka bisa mendapatkan pendidikan yang wajib di usia 5 sampai 6. Nah,
Terus untuk program afirmasi di daerah 3T, mungkin ada beberapa Bapak Ibu di sini yang ada di 3T, ini terkait guru PAUD kunjung, terus APE perpustakaan keliling, program Indonesia Pintar PIP dan program kelas rangkap. Dan ini lebih terfokuskan bagaimana bisa mengayomi, bisa memberikan pembelajaran, bisa mengajar, bisa memberikan fasilitas kepada peserta didik yang memang di daerah 3T itu terkendala oleh akses. Terus untuk peningkatan partisipasi ini mungkin sedang kita usahakan ya terkait penyesuaian dana BOP PAUD yang selama ini mungkin kisarannya masih sekitar 600 sampai 700 ribu. Kita sedang mengajukan penyesuaian angka itu karena memang 10 tahun belakangan ini belum ada perubahan yang signifikan terkait dana BOP PAUD. Untuk peningkatan mutu sendiri, untuk akresi satuan PAUD, perluasan pembelajaran, tenaga pendidik, dan penyediaan layanan HI, ini termasuk ke dalam pembelajaran yang mungkin setelah ini materinya akan diberikan. Terus untuk penguatan tata kelola, ini penguat terkait regulasi, penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor, juga penguatan kapasitas dan dukungan anggaran, dan ini ada di tingkatan manajemen kelas di tingkatan Sekda dan tingkatan Bapeda. Untuk advokasi dan kampanye, nah ini untuk mungkin Bapak Ibu bisa harapannya Bapak Ibu bisa mengkampanyekan terkait untuk program Wajah 13 tahun ini, walaupun kita sudah mengampu di tingkatan UPT, Pemda, di Bunda PAUD dan juga Mitra, juga partisipasi semesta, dan ini kita butuh dukungan dari segala pihak untuk mendukung program ini, juga pemanfaatan teknologi yang pada saat ini insya Allah setelah materi ini akan dilanjutkan oleh materi terkait AI, coding, dan pembelajaran mendalam. Oke, ini Bapak Ibu untuk peningkatan akses daya tampung, ini tadi yang sudah dijelaskan di awal ya terkait PAUD SD 1 atap, terus pembangunan USB, perluasan layanan PAUD non formal, pendirian satuan PAUD dan penambahan RKB, ini disesuaikan dengan data Dapodik yang ada. Jadi artinya nanti kita sudah mendetek, kita sudah mendata di tingkatan nasional jumlah PAUD yang ada, terus luasnya berapa di tingkatan kabupaten kota itu mempunyai wilayah berapa luas, terus ketingkatan dari APS APK-nya berapa, rekomendasinya seperti apa. Ini kita sudah mendata. Jadi artinya kita hanya perlu mengadvokasi dan mensosialisasikan juga mensinkronkan data yang kita punya dengan data yang di lapangan. Jadi izin Bapak Ibu, tolong di saat nanti ketika mengadvokasi di masyarakat, khususnya di lembaga-lembaga, tolong dikuatkan lagi untuk pengisian dapodiknya. Karena kita mengisi atau kita mengambil data yang berdasarkan dari data teman-teman lembaga saat mereka mengisi data di dapodik. Oke, ini tadi yang sudah dijelaskan untuk podcast satu adab itu apa aja sih penyelenggaraan dan sebagainya. Nanti bisa dibaca-baca ya Bapak Ibu ya. Saya akan kirimkan materi ini ke panitia. Ini USB di, diperlukan atau dilakukan untuk wilayah yang tidak ada lembaga PAUD-nya di sana, tapi tingkat APK-nya tinggi, terus tingkat APS-nya rendah. Ini kita akan berikan atau mencoba merekomendasikan bantu pembangunan unit satuan baru yang anggarannya mungkin bisa dialokasikan di APBN atau di APBD di wilayahnya mereka, atau mungkin ada mitra yang bisa memberikan sumbangsi terhadap pembangunan pendidikan di wilayahnya, itu kita perkenakan. Terus untuk layanan non PAUD tadi yang tadi ya sudah diskusikan ya, ini bisa dibaca nanti Pak. Bapak Ibu semua untuk pendidikan satu PAUD ini jelas ini menjadi tanggung jawab kita semua karena menurut data satu Indonesia hanya 3,7% lembaga yang negeri. Sisanya entah itu kelompok bermain atau TK ini masih banyak yang swasta, khususnya TK ya. Kalau kelompok bermain atau PAUD ini masih dalam penyesuaian untuk bisa meningkatkan akses atau kualitasnya. Untuk penambahan ruang kelas baru, ini dibuktikan bagi lembaga yang masih mempunyai lahan di wilayah di sekolahnya, dan tingkat APS-nya tinggi, sementara SAPRAS-nya rendah.
Jadi ini kita lihat pun berdasarkan dari data Dapodik yang sudah diisi oleh teman-teman di lembaga. Oke, ini untuk intervensi di wilayah 3T terkait guru PAUD Kunjung, APE Perpustakaan Keliling, dan program Indonesia Pintar yang sedang kita ajukan ke Bappenas karena melihat usia 5-6-nya ini menjadi wajib, berarti kita perlu program PIP ini dimasukkan ke dalam program di wajah 13 tahun, juga program kelas rangkap. Jadi untuk tiga program ini merupakan program yang dikhususkan di daerah 3T. Nah, penyelesaian dana PAUD tadi yang sudah disinggung akan kita coba ajukan karena 10 tahun belakangan ini tidak ada penambahan yang signifikan untuk dana PAUD yang diterima oleh teman-teman lembaga. Untuk peningkatan mutu, akreditasi satu PAUD, kualitas pembelajaran, tenaga pendidik, juga penyediaan PAUD HI, ini pun nanti akan difokuskan ke bagian bidang PAUD di wilayahnya masing-masing. Dan tolong Bapak Ibu sebagai pengawas, tolong diawasi terkait dari proses yang akan dilakukan terkait akreditasi, kualitas pembelajaran, tenaga pendidik, juga penyediaan PAUD HI. Untuk strategi tata kelola, ini penguatan kebijakan regulasi, penguatan kelembagaan koordinasi lintas sektor, juga penguatan kapasitas dan dukungan anggaran. Ini kita sedang mendorong tingkatan Sekda dan Bapeda untuk bagaimana mereka mengeluarkan regulasi terkait SPM di PAUD, juga penganggaran di Bapeda. Oke, ini partisipasi semata yang tadi sudah di sounding sebelumnya, bermitra dengan perseorangan atau komunitas lokal, juga berkolaborasi dengan dunia usaha atau DUDIS dari sektor industri dan swasta, bekerja sama dengan LSM dan organisasi keagamaan, juga perlibatan pemerintah juga akademisi. Oke, Bapak Ibu, ini yang kita lakukan untuk menunjang apa namanya program wajah 1 tahun karena memang nanti berkaitannya dengan lintas sektor. Di sini kita juga sedang berkoordinasi dengan beberapa kementerian di antaranya untuk BPN Beppenas, Kementerian Koordinasi PMK, Dalam Negeri, Kemenak di dalamnya yang kita coba mengampu RA di sana gitu. Terus dari Sekretariat Kabinet, Keuangan untuk melihat kapasitas keuangan ketika nanti kita bicara intervensi di bidang saprasnya, terus pekerjaan umum ketika kita bicara masalah saprasnya karena anggaran dari PUPR kemarin itu coba kita tarik lagi di Kemdikbudrismen karena memang sebagai kementerian teknis untuk melanjutkan program sapras yang ada, juga kesehatan ini terkait integrasi dengan PAUD AI, dengan inklusi dan sebagainya, juga perempuan perlindungan anak ini bagaimana bisa memposisikan atau memaksimalkan peran PKK di wilayah masing-masing, juga kemudian sosial ini juga terkait juga bagaimana kita bisa melihat peran atau kondisi anak di lapangan, anak-anak jalanan khususnya ya untuk bisa dimasukkan lagi ke dalam lembaga yang normal, juga pemerintahan desa. Kita juga mendorong bagaimana Pemdes mengalokasikan dana desanya untuk kepentingan PAUD karena beberapa poin penggunaan dana desa ini ada 10 poin, ada poin 9 terkait untuk intervensi pendidikan di dalamnya ada PAUD, SD, SMP dan SMA, terus BKKBN tentang keluarga bencana juga punya pusat statistik bagaimana kita bisa melihat data secara real di sana dengan BPS-nya juga pangan nasional ini terkait dengan gizi yang sedang dijalankan untuk anak usia dini. Di sentralnya kita tetap mengusung Bunda PAUD untuk bisa menjalankan program PAUD ke depannya karena ini akan berintegrasi dengan OPD-OPD di sebelahnya dengan OPD-OPD terkait dalam pelaksanaannya. Ini karena kan berkaitan dengan PAUD HI dan sebagainya. Terus organisasi mitra yang ada ini terkait dari Himpaudi, IGTKI, juga ada IGRA, ada GOPTKI, TPPKK, LSM, perguruan tinggi, sektor swasta, mitra lainnya. Ini ke semua kita lakukan untuk memajukan, untuk melaksanakan, untuk mensukseskan PAUD yang berkualitas, untuk bisa memasukkan anak pada lembaga yang sudah menjadi haknya, yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1045, dan ini kita bisa untuk melakukan sesuatu strategi yang baik untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045.
Jadi ini Bapak Ibu, ini yang Direktorat PAUD lakukan, tidak melihat kanan kiri. Yang kita lihat adalah bagaimana anak mendapatkan hak pembelajaran yang layak karena ini sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945 dan juga menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Di statement yang paling sederhana adalah mari kita sukseskan kebijakan wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah. Dan akhirnya terima kasih. Baik Baik, Bapak Ibu terima Bu kasih Ulfa. Pak Deni. Monggo. Ya ya ya. Bapak, terima kasih banyak paparan yang luar biasa. Ini sudah ada beberapa teman yang akan berdiskusi, tetapi izin waktu kami tersisa sekitar 7 menit. Jadi kita mulai dari Bu Dede dan yang sudah dari awal itu Bu Rianti apa jadi menyampaikan. Kita beri kesempatan Bu Dede, Pak Sekjen. Mohon dibuka. Beliau akan ingin berdiskusi dengan Pak Deni. Sudah dibuka, Bu. Ya, Bu Dede silakan. Bu Dede Daryati Banten. Baik, kalau tidak langsung ke Bu Rianti. Silakan Bu Rianti. Silakan dibuka mic-nya, Bu. Mic-nya belum dibuka. Bu Rianti, Jadi Pak Sekjen. Coba dibuka Bu Rianti. Siap, sebentar. Bu Rianti, Dede Rianti ya. Oke. Bu Dede Rianti, silahkan Bu. Sudah dibuka dari sini, Bu. Nah, ayo ditutup lagi malah. Silahkan Bu Dede. Dibuka sendiri mic-nya, Bu. Bu Rianti, Pak Pengajar Rianti, Pak Sekjen. Bu Dede Oh rupanya ya, tidak oh Bu berada Dede di enggak ya? ini. Ya udah, saya turunkan dulu biar enggak numpuk yang raise hand. Sekarang saya akan ke Bu Pengajar Bu Rianti ya. Oke, silahkan Bu Rianti. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Mohon izin Bapak terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Perkenalkan dulu, Bapak Deni. perkenalan dulu Bu Rianti. Dari mana? Oh, perkenalan. Baik. Nama saya Rianti, saya pendamping TK dari Lampung Tengah, Pak. Pengawas TK dari Lampung Tengah. Luar biasa Bapak materi yang disampaikan oleh Bapak Deni ini menarik sekali dan menambah wawasan. Nah, terkait dengan materi yang sudah disampaikan Bapak tadi, dengan kebijakan wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah dan wajib belajar 13 tahun yang menjadi program prioritas nasional, ini bagaimana peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program wajib belajar 3 tahun. Nah, karena saya kalau ke lapangan itu memperhatikan wali murid, orang tua, serta masyarakat di lingkungan itu terkait dengan pembelajaran ini keberhasilan program wajib belajar 3 tahun itu nanti bagaimana peran orang tua dan masyarakat. Itu Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. izin saya Bu Ulfa gimana? Langsung Pak Deni, silakan Pak. Oke, baik terima kasih Bu Ulfa. Di Bu Rianti, izin untuk program wajib belajar 13 tahun ini untuk 13 tahun ya plus 1 tahun 12 plus 1 tahun untuk usia prasekolah 5 6 ini peran orang tua ini menjadi wajib untuk memasukkan anak di lembaga. Jadi nanti pemerintah akan hadir karena kita sudah tadi ya salah satu strateginya adalah bagaimana kita mengajukan PIP ini dikhususkan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk bisa memasukkan anaknya ke lembaga. Jadi peran orang tua ini ya tetap aja harus memasukkan karena ini sudah menjadi wajib karena untuk tahun ini
belum bisa terlaksana. Tahun depan mungkin ya, tahun depan ini harapannya sudah bisa terlaksana terkait bagaimana anak di tingkatan PAUD ini harus sudah mendapatkan ijazah ya untuk persyaratan masuk ke sekolah dasar. Jadi memang nanti tekniknya adalah bagaimana lembaga mengadakan parenting ya terkait bagaimana bagaimana pelaksanaan ini dan memang nanti kita sudah mengadvokasi Dinas Pendidikan untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat di tingkatan RT RW sampai ke kelurahan RT RW ya. Ini bisa-bisa disosialisasikan secara masif. Karena memang kita salah satu tugasnya, salah satu fungsinya kenapa kita langsung berkolaborasi dengan Bunda PAUD, ini salah satu pengadvokasian untuk bisa mensosialisasikan program Wajah 13 tahun ini sampai tingkatan RT melalui PKK. Seperti Hmm. itu, Bapak Ibu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Lalu, Pak, satu lagi, Pak. Ya, Lalu apa, Pak, langkah-langkah? Lalu apa, Pak, langkah-langkah inovatif? Ya, langkah-langkah inovatif apa, Pak, yang dapat dilakukan untuk mengatasi gendala geografis dan ekonomi agar semua anak itu dapat mengakses pendidikan hingga jenjang jenjang SMA aja lah, itu, Pak. Lalu langkah-langkahnya itu apa, Pak? ini nanti disesuaikan Bu ya dengan lokasinya ya. Jadi eh, bonus geografis itu kan ada yang berupa sungai di situ, ada yang berupa kepulauan di sana, ada yang pegunungan. Ini nanti disesuaikan Pak Ibu ya. Karena untuk bonus geografi ini kita lebih fokuskan kepada daerah 3T. Jadi kalau misalnya satu ini guru kunjung. Nah, guru kunjung ini sebagai salah satu cara untuk bagaimana kita mengatasi terkait pembelajaran PAUD di wilayahnya. Jadi contohnya seperti kumpulkan murid di sana, nanti ada guru di sini yang datang. Nanti secara operasional, secara biaya, ini sudah kita hitung masuk ke dalam anggaran di Dinas Pendidikan. Jadi mereka tidak ada ya tadi tidak ada yang dirugikan, tapi kita hanya perlu ikhtiar dan bekerja keras untuk menciptakan SDM yang bermutu. Jadi beberapa aspek memang sudah kita susun Bu, kita coba advokasikan di 27 kabupaten kota di tahun ini. Dan secara masif sampai tahun 2029 kita akan mengadvokasi di 520 kalau sekarang ya 520 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Jadi salah satunya ya tadi guru kunjung mungkinnya butuh yang namanya USB atau mungkin bicaranya ada perpustakaan keliling seperti itu. Nah, salah satunya ya kita memberikan beasiswa melalui BOSP dan sebagainya. Ada bicara misalnya sekolah gratis dan sebagainya. Karena kan Pak Prabowo ini sangat konsen ya untuk pendidikan. Ada eh, beberapa poin, ada 5 poin untuk program pendidikan yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden kita sekarang terkait digitalisasi, rehabilitasi, kesejahteraan guru, terus kan untuk inklusi ya, untuk inklusi ini yang tadi dibicarakan Bu, untuk terus selanjutnya adalah bantuan untuk guru. Ini sedang kita godok di sini supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada yang dirugikan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas pencerahannya. Terima kasih. Oke, jelas Bu Rianti ya. Terima kasih Pak Denny sudah menanggapi Bu Rianti. Kita beranjak dari Jawa ke Kalimantan Timur, Pak. Kita beri penghargaan teman kita yang sama-sama juga membersamai. Ibu Siti Holipah dari Pasir Kaltim, silakan Bu. Pak Sekjen mohon dibantu untuk Bu Siti Holipah dari Kalimantan Timur. Ibu, Sudah dibuka mic-nya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras suaranya Bu Holifah, kurang terdengar. Yang terdengar ya, Bu. Ya. Sudah terdengar, Ibu, suara? Sekarang terdengar. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Denny yang sudah menyampaikan materi tentang wajib belajar 13 tahun. Kayaknya materi ini kami tunggu-tunggu Pak ini oleh
karena kita sudah mendengar ada regulasi atau kebijakan tentang program wajib belajar 13 tahun, tapi bentuk implementasinya seperti apa? Nah, itu. Nah, sering masyarakat dan termasuk TK-TK, guru TK menanyakan, menyambut luar biasa ini program wajib belajar 13 tahun yang ditambah 1 tahun di prasekolah ini. Karena apa? Yang terjadi di lapangan itu banyak masih masyarakat yang kurang kesadaran untuk menyekolahkan anaknya di PAUD. Biasanya mereka itu langsung menyekolahkan anaknya masuk ke SD tanpa melalui jenjang PAUD. Nah, dengan adanya program wajib belajar 1 tahun di prasekolah ini, harapan kami masyarakat itu menjadi sadar dan banyak yang menyekolahkan anaknya di PAUD, terutama di usia TK gitu. Eh, yang terjadi selama ini kan karena ya kita tahu mungkin biaya operasionalnya di TK lebih tinggi dibandingkan SD. Nah, itu salah satu kendala juga, Pak. Sehingga masyarakat lebih atau orang tua ini lebih memilih langsung memasukkan anaknya ke SD, tidak melalui PAUD. Nah, ini kami menyambut gembira, sangat gembira dengan adanya ini eh, untuk apa? Meningkatkan APK PAUD yang terjadi selama ini kan APK PAUD eh, di kabupaten kami aja sekitar 54%, kecil sekali kalau kita bandingkan dengan APK yang SD dan SMP, mungkin seperti itu. Cuma kami ini di lapangan Pak bertanya-tanya implementasinya di lapangan seperti apa. Apakah nanti anak yang mau masuk SD harus punya ijazah TK atau TK atau sekolah yang seperti apa, PAUD yang seperti apa yang bisa mengeluarkan ijazah atau yang sudah terakreditasi kah atau mungkin yang sudah terakreditasi B kah minimal atau seperti apa Pak bentuknya. Nah, terus terang pemerintah daerah itu masih menunggu-nunggu untuk mengambil kebijakan, menunggu regulasi dari pusat, Pak, terkait Izin wajib langsung ke belajar poinnya, 1 Bu tahun Olivia. sekolah ini. Oke, Izin terima ke poin kasih. pertanyaannya, Bu, silakan. Gitu. Implementasi di lapangan seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya langsung tanggapi ya Ibu ya, Bu Siti. Untuk terkait ini kan memang sekarang kita sedang melakukan advokasi awal. Jadi kami tidak kaget ketika Bapak Ibu kaget karena ini programnya program baru, program yang baru disahkan oleh Bappenas baru kurang lebih 1 bulan yang lalu. Nah, untuk terkait hal-hal yang lain kita lagi penyesuaian. Jadi kalau misalkan memang contohnya tadi saya bilang PAUD menjadi wajib, nanti ketika masuk PAUD itu harus ada sertifikat, ijazah ke SD. eh, Pasti ada pertanyaan. Ada beberapa kali kita mengadvokasi, sekarang boleh belum Pak? Sekarang sudah belum? Saya bilang ini dalam masa transisi. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa berlaku di tahun depan. Tapi kalau misalkan kita butuh waktu lagi terkait sosialisasi dan advokasi di lapangan, itu paling 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 lambat itu 2 tahun dari saat sekarang. Jadi artinya kita sudah menuju ke arah sana untuk menuju kualitas wajib belajar di usia sekolah. Terus untuk yang menyerahkan ijazah ini akan menjadi pertimbangan kami bagaimana lembaga mana yang bisa mengeluarkan ijazah. Tidak, yang jelas tidak mungkin lah untuk lembaga yang katakanlah akreditasinya C atau misalkan memang standarisasi gurunya itu di luar kredibilitas dan sebagainya, apakah itu boleh mengeluarkan ijazah atau tidak. Tapi yang jelas konsentrasi kami adalah mengadvokasi program baru ini, program menjadi program wajib belajar ini biar bisa dimengerti oleh tingkatan kebijakan dulu Bu sebenarnya. Pemangku kebijakan untuk di tingkatan Sekda, Bapeda, masing-masing OPD yang di dalamnya. Setelah itu baru kami akan konsentrasi ke tingkatan yang lebih teknis.
ke pendidik, ke sekolah dan sebagainya. Jadi apapun yang tanyakan ini menjadi masukan kami. Juknis, kita perlu juknis berarti ini Bu ya untuk yang bisa mengeluarkan ijazah dan sebagainya. Tentunya ini Iya. sudah masuk ke dalam rencana kami yang ke depannya itu harus seperti apa dan bagaimana baiknya. Seperti itu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu semua bahwa program ini program baru dan terkait dari Sisdiknas tadi dari chat ini memang kita akan melihat lagi dan dari kemarin kita belah lagi Bapak Ibu semua terkait kelayakan dan kewajaran. Jadi sekali lagi ini sedang kita belah, akan kita revisi dari beberapa masukan yang ada karena memang tujuannya adalah Indonesia Emas. Tujuannya adalah peningkatan mutu SDM di Indonesia dan kita harapkan adalah pemecahan egosentris yang ada. Kita bangun sama-sama negeri ini. Kalau misalkan memang butuh dibantu, tolong dibantu. Jadi kalau perlu pengimbasan, yuk kita tidak bisa berdiri sendiri di sini. Kementerian tidak bisa berdiri sendiri. Direktorat PAUD tidak bisa melangkah sendiri. Harus berjalan bersamaan. Makanya istilah yang dipakai adalah partisipasi semesta. Jadi semuanya itu bergerak untuk mewujudkan SDM Indonesia yang berkualitas. Jadi izin Bapak Ibu, ini sudah dijawab. Jadi gimana Bu Ulfa? Baik, terima kasih Pak Denny yang telah menyampaikan materi beserta berdiskusi dengan dua pengawas dan kita semua memaklumi begitu banyak pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bapak, tetapi rupanya sudah 1 jam setengah nih Pak Denny, tidak terasa kita bersama-sama. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan, materinya nanti bisa terkirim, kemudian kita semua bisa terus menguatkan beserta dengan isi dan harapan dari yang telah Bapak sampaikan berkaitan dengan wajar Dikdas 13 tahun ditambah yang semula 12 tahun ditambah dengan di kita di PAUD 5-6 tahun. Yang terhormat Bapak Denny Wijaya Utama MM, penelaah teknis kebijakan dari tim kerja wajib belajar 13 tahun Direktorat PAUD berkaitan dengan materi kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Kami haturkan terima kasih. Closing statement untuk teman-teman Pak, silahkan untuk menutup materi. Oke, baik teman-teman. Eh, kita harus berdiri bersama. Moral. Kita saling merangkul untuk bagaimana mewujudkan kualitas SDM Indonesia dan kita sama-sama tahu SDM Indonesia, SDM itu berdasarkan dari apa yang sudah kita lakukan pada saat ini. Jadi kita di sini sebagai fondasi dasar, fondasi utama untuk pembentukan SDM atau karakter. Jadi mudah-mudahan dengan semangat kita untuk program PAUD atau program PAUD yang berkualitas ini bisa dijadikan arah dan tujuan penentukan SDM Indonesia yang berkualitas dan menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Semangat untuk semuanya. Boleh ditutup materinya Pak? Saya sudah stop share belum sih Pak? Ibu? Sudah. Sudah, Bapak, Ibu, terima kasih untuk sekarang ini. Mudah-mudahan, mohon maaf jikalau nanti, tadi ada kata-kata atau kalimat atau statement yang kurang berkenan. Yang penting kita tetap semangat, tetap positive thinking untuk semuanya. Segala perjuangan pasti ada kendala, tapi itu jangan dijadikan permasalahan. Kita tetap harus maju untuk Indonesia yang lebih baik. Akhir kalam, saya mewakili Direktorat PAUD, mohon maaf dan semoga acara ini tetap berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang sudah diharapkan sebelumnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny luar biasa. Pak Denny hari ini membersamai hampir di 579 pengawas dalam rangka kegiatan BIMTEK nasional. Terus ingat kami Pak, Forum Pengawas TK Indonesia yang terus menguatkan peran organisasi melalui kerjasama dengan Direktorat PAUD. Salam kepada keluarga besar Direktorat PAUD. Mudah-mudahan PPKI selalu beserta dengan Bapak dan Ibu. Baik, seizin Pak Denny karena beliau telah menyelesaikan materi, saya Ulfa Amini
dalam menghantarkan kegiatan pembukaan dan materi dari Pak Denny, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak dan Ibu, atas support yang terus-menerus terhadap Forum Pengawas Taman Kanak-Kanak Indonesia dalam menguatkan tugas profesional kita. Moderator selanjutnya nanti akan kami serahkan kepada Pak Fahru Roji, Ulfa Amini dari Kabupaten Cirebon, mengantarkan salam, sukses, sehat, dan bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kegiatan kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Silakan Pak Fahrur. Pak, maaf Bu Ulfa ke Bu Siti Asia karena perangkat Pak Roji kurang mendukung, dialihkan ke Bu Siti Asia. Bu Siti Asia, silakan. Baik, silakan Pak. Ya. Pak Ketua, Pak Fahru Roji. Bu Siti Asia, ke Bu Siti Asia, Bu. Monggo Ya. silakan, monggo Pak Munib yang mengatur. Oh, monggo Pak Ketua, Saya monggo. juga siap. Saya Bu Siti Asia. izin menutup ya Pak, tadi sudah Nih. selesai. Ya. Siti Asia. Siti Asia, silakan. Mohon Pak Sekjen untuk menjadikan co-host Bu Siti Asia. Namanya Pak, namanya Bu Siti apa nih? Siti Asia. Siti Asia, ya. PPFBTKI S Asia. PPFBTKI S Asia. Asia ya. Asia, ya. Nggak ada Pak di ruang Zoom. Ada, saya lihat itu. S kemudian Asia. Depannya PPFBTKI, Pak. Oke. PPFBTKI. PP. FBTKI. Oh, ini dia, ya. Siap. Ya. Ya, sudah saya jadikan co-host, Pak. Monggo, Bu Terima kasih, Bapak. Asia. Baik. Terima kasih, Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.